Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sihat ya? Alhamdulillah. 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 Sihat Syekh. Alhamdulillah, Syekh. Okey, baiklah Syekh. Jadi hari ini kami sangat bertuah lah kerana Syekh masih lagi bersama dengan kita untuk menyambung pengajian kita berkenaan tasawuf, dan hari ini berkaitan dengan manhaj amali tasawuf kita. Cumanya mungkin Syekh boleh, sebelum kita nak ajukan soalan kepada Syekh ceritakan dengan lebih lanjut, mungkin Syekh boleh ulang kembali apa antara yang dikongsikan ketika yang pertama dahulu, bahagian yang pertama dahulu. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Baiklah, perbincangan kita pada pagi ini tentang kaidah praktikal ya, atau manhaj amali di dalam tarbiyah tasawuf. Mungkin pagi ini kita perbincangan bagian kedua ya. Untuk menyambung atau menyempurnakan perbincangan yang kita buat di bulan lepas dulu. Iya, Februari ya. Dulu kita berbicara tentang kaidah praktikal ya di dalam tarbiyah tasawuf atau tarbiyah ruhiyah. Kita di sana membincangkan tentang bagaimana seorang syekh, guru, kepada si murid di dalam madrasah tasawuf yang disebut tarikat. Kaidah mendidik guru itu kepada murid yang kita bincangkan waktu itu. Secara umum artinya bahwa kaidah utamanya yaitu adalah zikir, mujahadah, dan kemudian suhbah. Ada yang lain juga menambahkan, ada ulama yang menambahkan seperti mudzakarah. Mudzakarah ini seperti sharing ya, seperti konsultasi kepada guru. Dan khalwah, istilah Nusantara ini suluk. Namun sebetulnya praktikal dua ini sudah include ya, ada dalam tiga ini, zikir, mujahadah, dan suhbah. Kita pernah membicarakan tentang pengambilan atau asal usul kaidah ini. Kita sudah bicarakan dulu bahwa itu dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, kehidupan umat Islam, bahwa mencontoh atau mengamalkan agama ini dengan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mencontoh Rasulullah itu bukan hanya zahirnya, tetapi juga batinnya. Bukan hanya amalannya, tetapi keadaan jiwanya juga kita mencontoh. Maka ada kaidah pengajaran, dakwah, penyebaran, juga ada kaidah pendidikan, pembentukan. Maka segala yang dilakukan di dalam tarbiyah atau dalam kaidah tasawuf itu diambil dari fikrah, artinya fikrahnya, pemikirannya, kaidahnya diambil daripada kehidupan Rasulullah SAW dan sahabat. Sudah barang tentu jika didasari, ditaksil, dicarikan asal usulnya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan kita juga dulu berbincang tentang bilangan zikir. Benar. Kenapa ada bilangan sedangkan di dalam agama tidak ada bilangan? Ada bilangan mungkin 33, 100 ya. Tetapi kenapa ada puluh ribu dan lain sebagainya? Kita sudah bincang dulu bahwa itu adalah yang merupakan tadrib, ta'wid, pendidikan, pendidikan di bawah ijtihad ulama, istinbat ulama dari ayat Al-Quran yang menyuruh berzikir banyak, tidak ada batasan. Maka banyak itu ya berapa saja banyak, 100 banyak, 1000 banyak, 2000 banyak. Namun yang menghadkan si fulan membaca sekian, si fulan membaca lain dan sebagainya, itu adalah pendekatan tarbiyah. Itu adalah kaidah. Kaidah tarbiyah. Banyak perkara juga kita membahas ketika itu ya, tentang zikir, jenis-jenis zikir dan lain sebagainya. Zikir apakah yang dibahas di dalam tasawuf? Betul ya. Zikir yang diamalkan dalam tasawuf, apakah semua
yang masuk ke dalam kaidah praktikal itu kan tadi kaidah praktikalnya zikir. Zikir apa? Kita sudah bahas bahwa itu zikirnya hanya 3 salawat, istighfar, dan la ilaha illallah. Itu dia. Salawat, istighfar, la ilaha illallah. Ada tambahan Allah. Allah. Ya. Ini zikir utamanya disebut zikir tarbiyah, zikir taraqi, zikir yang seorang pengucapnya betul-betul untuk tazkiyah, membersihkan diri. Ini adalah satu zikir yang utama ya, dan semua tarekat sama zikirnya ini. Tidak ada beda, hanya nama saja yang berbeda. Iya. Gitu. Dan kita jelaskan dulu. Lalu di mana letaknya di dalam kaidah praktikal ini zikir-zikir yang berbilang itu? Betul. Itu masuk ke dalam kategori mujahadah. Kita dulu menjelaskan mujahadah yang dilakukan oleh guru, yang diarahkan oleh guru kepada muridnya untuk melawan nafsu. Dengan istilah mujahadatun nafas, pada praktikalnya ada 4 cara yang termasuk ke dalam makna mujahadatun nafas. Ada dalam bentuk riyadhah. Riyadhatun nafas. Riyadhah ini dari raud yaitu kasr syahwah, menghancurkan nafsu. Nafsu. Katakan orientasi nafsu itu dibuyarkan, dihancurkan. Dihancurkan. Istilah riyadhatun nafas dengan 4 cara, sedikit makan, sedikit bicara, sedikit tidur, sedikit bersahabat, berkawan dengan orang-orang yang tidak baik. Adapun orang-orang yang soleh malah dihancurkan. Suhbah itu kan menjadi metode, menjadi kaidah ya. Suhbah kepada orang yang soleh itu bahkan menjadi kaidah yang paling utama, lebih tinggi daripada zikir dan mujahadah. Bahkan kita jelaskan dulu bahwa madrasah tasawuf itu kaidah utamanya suhbah. Benar. Itu kita jelaskan dulu. Dan tadi mujahadah. Yang kedua, kan ada 4 tadi praktikalnya. Yang kedua adalah mukhalafatun nafs, melawan nafsu. Nafsu tak nak salat, kita kena salat. Nafsu kita melawan nafsu itu. Nafsu tak nak bangun malam, nafsu tak nak puasa. Susah bangun tidur ke, melawan nafsu. Dilawan. Nafsu tak nak ingat Allah, maka disuruh ingat Allah. Maka di poin mukhalafatun nafs inilah para murabbi memahami jiwa muridnya, maka engkau perlu puasa, engkau perlu qiyamul lail, engkau perlu zikir. Zikirmu ini 20.000 lah satu hari. Itu melihat kepada kondisi keadaan jiwa si murid. Seperti dokter lah. Ya itulah. Kamu makan ini kena 4 kali nih, tak cukup 2 kali ini penyakit kamu. Apa ada nasnya, teknya dalam ilmu kedokteran? Tak ada. Itu dibolehkan kepada dokter. Itu hikmah. Nama itu dokter disebut ilmu hikmah. Filsafat ilmu hikmah, ilmu kebijaksanaan. Tarbiyah sufiyah pun ada hikmah, ilmu hikmah. Diserahkan kepada pakarnya. Yang aslinya ya. Nah inilah zikir seperti apa? Ada rawatib, ada aurad, ada hizib, ada banyak benda. Itu semua adalah ijtihad para masyayikh, para murabbi di dalam mendidik muridnya untuk melawan nafsu. Itu. Baik Syekh, sangat menarik apa yang Syekh kongsikan itu. Seolah-olah doktor memberikan satu ubat kepada penyakit, ditentukan pula bagaimana sebelum makan atau selepas makan, macam itu kan. Cuma Syekh, apa yang Syekh terangkan tentang zikir, mujahadatun nafs dan juga suhbah ini. Jadi sebagai manusia, yang mana satu patut diutamakan sebagai murid? Sebetulnya kalau secara umum tasawuf itu kan kudwah. Tasawuf itu kan kudwah, meneladani. Meneladani ini mengikuti jiwa, bukan fisikal. Betul. Ya. Misalnya ada pakar dalam bidang ekonomi, kita membaca teori-teorinya, tapi ketika meneladani itu kita akan mencontoh sikap jiwanya, yang terbaik itu. Yang terbaik gitu, untuk mengambil kan. Setiap manusia punya sifat meniru, keterbukaan untuk meniru. Nah ini berguna bagi manusia baru untuk menjadi baik gitu, mengambil dari pengalaman orang-orang lama. Nah itu meneladani. Artinya bahwa inti daripada pendekatan
atau kaidah praktikal itu adalah suhbah. Ya. Sehingga dikatakan tasawuf itu atau tarikatnya identik dengan suhbah. Memang 3. Zikir, mujahadah, dan suhbah. Ya. Tapi tidak boleh murid mengambil tarekat misalnya, tarbiyah, Ya. lalu diambil zikirnya dan meninggalkan gurunya. Diamalkan sendiri di puncak gunung misalnya. Dia khalwa Sendiri-sendiri itu, Nggak ya. boleh. Nggak Itu boleh. malah nanti jadi Fir'aun itu. Ya. Ya. Tidak berguru ya. Tidak berguru, bahkan dia merasa bahwa dirinya dia sendiri telah mendidik, membentuk, menciptakan dirinya soleh, wali. Bahaya itu ya. Bahaya. Atau dia melakukan mujahadah sendiri Ya, ya. dengan membaca buku lalu melakukan mujahadah sendiri. Nah, nanti siapa yang memberikan nasihat? Tanpa Ya. dirujukan daripada Ya, guru. rujukan apakah kamu berbuat betul atau tidak, dan itu perlu orang pakar. Panduannya perlu ada lah. Panduannya ada. Maka apa namanya? Kaidah yang paling utama di antara 3 itu suhbah. Suhbah ya. Ya, karena tasawuf ini kan sebuah program katakan, Ya. di mana seorang ulama yang di situ sebagai murabi menjadikan membimbing. program ini Ya. ya dipraktikalkan kepada murid. Kepada murid. Maka berarti maka di situ berarti ada 3, ada murid, ada guru ya, ada kaidah. Kaidahnya. Ini syarat sudah. Syarat orang bertasawuf, ada guru, ada murid, ada kaidah. Ada modulnya ya. Ya, ada modulnya. Nah, 3 ini disebut tarikat. Ya. Nah, di mana guru mengajarkan murid dengan kaidah ini. Maka yang paling penting dari kaidah ini adalah guru. Iya. Maka dikatakan at-tariqatu hiya syaikh. Ya. Tarikat itu guru, Ya, ya. bukan panduan buku. Guru, karena yang diambil pun seorang murid apabila masuk tarikat dia kena paham, dia nak apa? Nak ambil apa? Nak ambil cahaya, istilah mereka cahaya, rahasia atau apa lagi? Madad pertolongan Tuhan. Iya. Sebetulnya dengan bahasa lainnya adalah jiwa atau akhlak. Iya. Ya, pengalaman rohaninya yang telah menjadi sifatnya, karakternya, moralnya, akhlaknya. Itu yang kita nak ambil. Masalah ajaran-ajaran agama dengan panduan-panduannya sudah ada di fikih. Iya. Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Kita sejak kecil sudah melakukannya. Iya. Tetapi jiwanya, Betul. ini jiwanya juga mesti jiwa Muhammadiyah katakan. Ya. Nah, itu hanya dapat diambil dari suhbah. Suhbah itu ya. Ya. Memang begini, zikir dan mujahadah ini ya sebagai persiapan jiwa agar penularan ini terjadi, agar peniruan ini sukses. Ya, mudah dan Mudah. berjaya. Ya. Maka berarti jika orang sudah bersubah, mesti guru akan bagi zikir. Ya, Benar. betul. Guru akan bagi arahan-arahan. Tapi kalau dia tinggalkan subah, ambil yang 2 ini tak berguna. Itu yang dimaksud. Rukun utamanya tarekat adalah guru. Seperti haji misalnya, Al-Hajju Arafah. Iya. Haji itu Arafah. Padahal haji bukan hanya wukuf di Arafah. Ya, ada sa'inya, ada sa'i, melontarnya. ada tawaf, ada melontar. Tapi kalau tanpa Arafah tidak sah. Iya, betul. Tidak sah. Nah, orang meskipun sakit mesti dibawa ke Arafah meskipun 1 jam. Kemudian patah balik ke hospital. Iya. Yang lain boleh orang bayar, tapi wukuf tak. Kena Mesti diam di situ. dia ambil. Orang sakit mesti dibawa ke situ. Seperti taubat juga, rukun utamanya adalah menyesal. Gitu. Nah, begitu juga rukun utama, kaidah utama adalah suhbah, yaitu guru. Ya, itu dia suhbah ya. Nah, itu artinya ya tiga-tiganya dilakukan, tetapi utamanya adalah suhbah. Itu dia. Okey, baiklah. Hazwan ada soalan dari Hazwan nak diajukan tadi. Dia macam bila kita cakap pasal bila Syekh cakap pasal zikir, mujahadah dan juga suhbah ni kan. Ada tak kaedah lain selain daripada 3 kaedah tersebut dalam tasawuf? Ada tak kaedah lain? Oke. Ada sebetulnya Ada? ya ada, itu pun terpulang kepada si guru ya, Ya. si guru. Tapi dalam buku-buku tasawuf tertulis juga ada disebutin melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Atau kita namakan kalau dalam sekolah ya, kan ada kurikulum utama, Ya. ada kurikulum ekstra. Kalau Ya, di sini ya. panggil teras, mata pelajaran teras macam tu. Teras elektif. ya. Elektif. Elektif teras. Ya. Teras tu utama, elektif tu kalau macam pilihan. Boleh lah pilihan gitu. Nah, pilihan ini kan tergantung keadaan orang lain ya. Ya. Keadaan orang lain. Artinya kalau yang utama ini kan semua kena buat. Betul. Betul kan? Semua wajib ambil. Tidak ada pilihan.
zikir yang tadi kena dia lakukan, mujahadah kena dia lakukan, suhbah lagi dia kena lakukan. Nah, ada sifatnya kalau di Indonesia disebutnya ekstra. Ada inti kurikulum, ada ekstra kurikulum. Tambahan. Nah, itu ada sebetulnya. Apa? Qasidah. Qasidah itu bukan bernyanyi lahu-lahu itu, bukan yang hanya hiburan melalaikan. Tengok isi daripada qasidah itu apa? Benar. Memuji Allah, memuji Rasul, nasihat akhlak, nasihat kesucian diri, dan kalaupun memuji guru itu adalah pengalamannya. Ya. Katakan dia memuji guru. Sebetulnya orang sufi berbicara tentang rohani. Jadi ketika memuji adalah memuji kerohaniannya. Dan itu anugerah Allah. Bahkan mereka menamakan kerohanian ini sifat. Sifat. Dan ini anugerah dari Allah, bukan ciptaan si guru. Bahkan mereka lebih menisbatkan kepada asalnya itu Rasulullah SAW. Maka mereka menyebut kerohanian itu adalah Nur Muhammadi katanya. Diberi nama Muhammad. Subhanallah. Enggak, mereka tak sebut ini Nur Abdul Qadir misalnya, Nur Sazili, atau guru yang paling, ya guru dia lah, guru yang hidup, gitu. Nur Ibrahimi misalnya tidak ada, tapi Nur Muhammadi. Macam mana kita sholat ruku itu kan mesti ruku Muhammad. Iya betul. Sedekap itu mesti sedekap. Umat Islam begaduh. Masing-masing mengaku macam Nabi kan. Ini sudah ke macam Nabi begini, begini, atas ke bawah ke semua kan. Dia semua Nabi. Takbir itu pun dah banyak. Ini pun macam mana rohani tak jadi Nabi punya? Gitu. Nah maka qasidah itu banyak sangat memuji Rasulullah SAW. Karena puji itu cinta. Ya. Dan sarananya adalah cinta. Bagaimana nak tumbuhkan cinta itu kepada Rasulullah SAW? Dibuat qasidah. Termasuk juga yang kedua maulid. Majelis Maulid itu dibuat tak ada dalam bab fikih, tak ada dalam bab tauhid, lagi bab filsafat, tak ada. Maulid ini memang bab tarbiyah. Orang buat maulid. Ada satu ulama menghimpun tulisan maulid. Ya. Itu lebih daripada 40 kitab maulid. Membicarakan tentang maulid saja. Abad iya. Bukan kita tahunya berjanji misalnya. Betul. Di baik atau yang terakhir ini yang ditulis oleh Al Habib Omar bin Hafiz. Apa ya namanya itu lupa saya. Ada juga dibuat puisi-puisi. Ya, maulid, penulisan maulid itu ada dua, ada prosa, ada puisi. Qasidah. Iya. Ya, karena bahasa cinta itu bukan bahasa ilmiah, bahasa cinta itu bahasa sastra. Iya, betul. Kalau tidak syair ya prosa. Tak ada bahasa cinta itu. Hei, kekasihku, aku cinta padamu, tahu tak? Tak ada begitu. Tetapi dia mengatakan kaidahnya, bahasanya. Belah dadaku, tidak ada hidupku tanpamu. Nah, ini kan bahasa sastra. Bunga-bunga bahasa Bunga-bunga bahasa. Kalau cinta bahasa ilmiah tak ada perasaan. Iya, betul. Jadi maulid, qasidah termasuk wirid-wirid. Iya. Hijib-hijib tadi itu yang ada di dalam itu juga dijadikan untuk mujahadatun nafs. Ini maulid qasidah, apa namanya, aurat-aurat. Ada sebagian kecil pakaian. Ya, si Syai menyuruh berpakaian serban misalnya. Ya, takkanlah serban pergi ke gedung wayang kan? Pakai imamah pergi ke gedung wayang. Mesti dia pergi ke tempat baik. Begitu. Itu dijadikan disebut khirqatus sufiyah, pakaian pendidikan lah katakan. Bila memakai serban dia akan terdidik jiwanya. Betul. Subhanallah. Tetapi apa namanya, benda ini betul-betul berada di dalam panduan guru. Guru yang mengarahkan. Ya, guru yang mengarahkan. Jadi itulah yang nampak ya, zikir, maulid, qasidah, khirqah pakaian. Itu merupakan ekstra kurikuler ya. Ekstra kurikuler. Semuanya dalam praktikal tasawuf itu sendiri. Semuanya dalam kaidah praktikal tasawuf kita ni, silakan. Daripada Encik Taufik dari Negeri Sembilan katanya, Syekh, jika si guru mentarbiah anak-anak muridnya, apakah guru atau syekh itu juga ada tarbiyahnya? Dan kalau ada, dalam bentuk apa? Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau soalan yang dimaksud adalah tarbiyah guru, artinya di mana ada tarbiyah untuk mendidik syekh. Ya. Jadi seolah-olah macam kalau sekolah guru ya,
Siapa seperti yang akan menjadi guru? IPG misalnya gitu. Tak ada. Setiap orang yang masuk ke dalam tarekat bukan untuk berniat menjadi guru, tapi orang masuk ke tarekat adalah ingin menjadi hamba Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, bukan nak jadi guru. Adapun jadi guru itu izin atau pilihan Allah melalui gurunya. Gurunya merasa bahwa dia patut untuk meneruskan, melanjutkan. Jadi tidak ada pendidikan guru. Iya, tak ada ya. Tak ada. Kalau dalam dunia pengajian kan, pengajian ilmu, ada seperti IPG di Indonesia, IKIP kalau ini istilah di Indonesia, sekolah keguruan. Di tasawuf tidak ada. Namun makanya orang yang menjadi murabbi, guru di dalam tarekat itu, dia adalah dulunya pernah menjadi murid, punya guru. Iya, betul. Itu sebab perbincangan tentang silsilah guru penting. Anda dari siapa ambil? Dari guru pulan. Dari siapa? Itu mesti tahu. Tidak boleh orang mengaku tiba-tiba saya tak ada guru tapi saya dilantik oleh Rasulullah, dilantik oleh Syekh Abdul Qadir, dilantik melalui mimpi, melalui ini tidak wujud ya. Benar atau tidak benar, kita tidak perlu kepada orang seperti ini. Buang saja. Ya, mungkin orang gila itu, mungkin orang bodoh. Ya, gila di situ maksudnya jununul azamah. Orang yang ingin besar biasanya dia mengambil jalan jalan mudah. Terus mengaku wali. Dia tapa di gunung 15 tahun turun lalu menjadi wali. Itu bukan guru, itu kita khawatiri, takuti itu jin ya. Telah merasuk ke dalam dirinya. Kita ada panduan Al-Quran dan hadis. Ya, mereka mengajarkan ilmunya, amalnya, jiwanya harus mesti mengikut Rasulullah SAW. Maka bukan hanya ilmu secara riwayat kita mesti tasalsul bersambung, juga rohani. Guru rohanimu siapa? Terus tidak boleh. Maksudnya tiadalah sekolah pula untuk gurunya. Tak ada sekolah untuk guru, tak ada. Dan tak boleh orang datang ke dalam apa namanya madrasah tarbiyah sufiah ini dia memang buat cita-cita nak jadi mursyid itu. Saya itu pilihan. Ya, betul tu. Baik, Syekh tadi Syekh cerita kongsikan tentang sohbah itu sendiri. Jadi mungkin Syekh boleh jelaskan secara ringkas kedudukan dan juga kepentingan sohbah itu sendiri, keistimewaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita katakan bahwasanya rukun utamanya manhaj amali atau tarekat atau tarbiyah sufiyah itu adalah suhbah. Karena tadi sudah saya singgung sebetulnya bahwa orang masuk tarekat dia kena tahu dia nak apa, dia nak ambil apa, ya bukan ambil benda-benda lain melainkan qudwah. Contoh ikut. Qudwah, uswah. Coba kenapa orang yang hidup bersama Rasulullah dinamakan sahabah? Karena berkuduah kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah. Fi itu dalam diri. Iya. Laqad kana lakum, ada untukmu. Di mana? Fi Rasulillah. Di dalam diri jiwa Rasulullah uswatun hasanah. Teladan yang baik. Liman kana yarjullaha. Ini untuk orang yang kenal Allah. Kan liman kana yarjullaha. Orang yang berharap, berkehendak kepada Allah. Wal yaumal akhir katanya. Dan hari akhir. Ada balasan yang baik di hari akhir. Ya kan? Nah hari akhir itu nah apa maksudnya? Mestilah balasan yang baik ya. Itu. Bahkan yang ketiga itu wa dzakarallaha katsira. Orang yang nak zikir kepada Allah banyak-banyak. Itu mengambil jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhbah. Jadi intinya di situ. Ya. Tasawuf itu nak mengambil kerohanian sudah. Nak berkuduah kepada sifat-sifat mulia luhur, akhlak. Untuk itu saja. Zikir mujahadah itu tahiyah, persiapan. agar mereka menyebutnya cahaya guru itu.
Kenapa dinamakan cahaya guru padahal cahaya Tuhan ya? Itu kan bahasa emosional ya. Dia cinta kepada gurunya, dia sebut gurunya. Tapi itulah kadang tuh bahasa itu dipertikaikan pula ya. Karena ada orang yang juga mengucapkan tidak tahu maknanya pula mungkin kan. Jadi penetik pula. menganggap tak ada guru kecuali guru dia. Ini pun tak boleh hidup dalam Islam. Tak boleh hidup, tak ada. Semua dari Nabi. Ya, sehingga guru kami mengatakan, gurumu adalah ayahmu dan guru-guru lain pakcimu. Mungkin pakcimu lebih hebat tapi ayahmu adalah ini. Gitu. Rezekimu dari ayahmu kan gitu. Betul. Jadi tidak boleh merendahkan guru-guru lain karena semua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ambil adalah itu suhbah, sehingga Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya innama masalul jalisi soleh wa jalisi su, kata Nabi. Ada perbedaan antara orang yang bersahabat dengan orang soleh dengan bersahabat kepada orang buruk. Itu Nabi mengumpamakan masalahnya adalah kahamili miski wa nafikhil kir, katanya. Seperti pembawa minyak harum dengan peniup dapur dulu. Orang dulu kan menyalakan api kan dengan ditiup gitu. Benar. Ubupan istilahnya disebutnya. Bergaul dengan orang-orang soleh seperti bergaul dengan orang membawa minyak harum. Imma an yu'tika wa imma tabta, katanya. Kalaupun kamu tak beli dari dia, tapi dia akan bagi. Paling tidak bagi harumnya. Tapi kalau kita berhampiran dengan orang buruk, imma ayyuhrika siyabak. Ya, kalau mungkin akan merobek pakaianmu, kehormatanmu, akhlakmu. Au tajida fihi rihan, atau kamu mendapatkan keburukan. Bau. Itu suhbah itu menjadi metode utama dalam agama sebetulnya. Maka dikatakan almar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu ikut kawannya. Khalil itu adalah orang yang dicintainya. Maka suhbah ini ikatan kasih, ikatan ukhuwah yang khusus. Ya, ada ukhuwah umum kepada semua umat Islam, ada ukhuwah khusus. Ukhuwah qudwah. Yang bukan sekadar ada hubungan, tetapi ikut-ikutannya. Kita mengambil agama bukan hanya dari mulut orang itu, tapi jiwanya. Kalau untuk dari mulut mungkin Google lebih cepat mulutnya. Maksudnya praktikal yang juga kita ambil. Praktikalnya, jiwanya itu, ruhaninya itu. Maka Allah pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dan bersamalah dengan orang yang shadiq. Itu agama menganjurkan. Artinya di zaman sahabat, tabi'in, mereka memang sudah memahami bahwa mengambil agama itu ada bagian yang dari jiwa. Gurunya diambil, bukan hanya tulisannya. Katakan university, sekolah itu ambil tulisan. Tak mengambil jiwa. Maka coba saya kaitkan dengan misalnya, kenapa dalam tasawuf ada berqasidah? Orang memandang sebelah mata terkadang. Kita ini bukan hanya punya akal, tapi punya emosional, punya kerohanian. Kita didik emosi kita juga. Jemu dengan akal itu. Orang menyampaikan agama melalui sastra, melalui dengan bahasa cinta. Pelbagai cara lah. Karena ada emosional yang dibangun. Dengan melodinya, dengan tidak setajahum, seseram, sekaku itu agama. Dan ini suhbah. Tengok, kita bersuhbah kepada seorang guru, kita melihat kalau istilah sosialnya ada guru yang punya jiwa seni. Senyumnya, guraunya, lalu nasihat-nasihatnya, semuanya berseni. Semuanya disampaikan dengan cara sehingga dikatakan oleh ulama menjalas janas. Orang yang bersama akan serupa. Maka ayat tadi laqad kana lakum fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ada sebab nuzulnya. Salah satu sebab nuzulnya, seorang Yahudi, ada rombongan Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, nahnu nuhibbuka. Nahnu nattabi'uka wala nuhibbuk," katanya. Saya mengikuti engkau, meneladani engkau, tapi saya
apa namanya, tak nak maaf, ya Muhammad, nahnu nuhibbuka wa la nattabi'uk, katanya. Saya mencintai engkau, tapi saya tidak mengikuti engkau. Lalu turun ayat ini. Tidak, Rasulullah itu uswah. Jadi mereka mengatakan, saya mencintai engkau ya Rasulullah, tapi saya tidak mau meneladani engkau. Maka turun ayat ini. Rasulullah itu sumber teladan. Dan sarananya, teladan itu cinta. Cinta betul. itu sendiri ya. Dengan kita mencintai, saya mencintai antum misalnya. Berarti ini telah menghubungkan jiwa pipe, kita, ya. pipe jiwa saya ke jiwa antum. Nanti karakter sifat antum akan mengalir ke saya. Betul. Ya. Dan apa yang disampaikan itu juga mudah difahami. Mudah dipahami, mudah diikuti, perilakunya dituruti, dicontohi semua. Namun yang perlu diingat, orang masuk tasawuf itu ambil jiwanya. Jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tak dapat ditulis di buku. Kalau ditulis di buku jadi ilmu. Kita mengambil akhlak dari buku itu, ambil tulisan teks. Allah tak pindahkan dari tulisan ke jiwa kita, tapi yang dari jiwa kepada jiwa, dari akal kepada akal. Baik Syekh. Okey Syekh. Itu inti daripada. Alhamdulillah. Banyak lagi benda yang perlu diterangkan, tapi baik, sebelum kita nak tanya soalan kepada Syekh lah tentang pandangan Tuan Syekh jika kaedah praktikal itu dapat diamalkan oleh masyarakat awam. Bagaimana, apakah hasilnya? Tapi kita nak alukan soalan dari pendengar kita ni, Fadil dari Shah Alam ni Syekh. Katanya, bagaimana cara untuk saya mencari guru itu? Maksud saya, bagaimana untuk nak minta bimbingan rohani itu dengan cara yang tepat dan mudah difahami? Silakan. Ini banyak soalan daripada tiga orang ya. Bagaimana cari mursyid kami? Nak cari wali mursyid. Nah, sebetulnya itu pertanyaan yang salah. Soalan yang salah. Soalan yang salah. Ya. Maksudnya yang nak diperbetulkan soalan. Ada saya dengar, saya diperintahkan oleh guru saya, oleh orang tua saya, disuruh mencari mursyid kamil katanya. Mursyid kamil, wali, mursyid dan lain sebagainya. Sungguh salah dan tidak salah sebetulnya. Ya. Jadi begini, orang dalam beragama ini nak dekat kepada Allah, nak mendapat bimbingan dari Allah, karena hidayah itu Allah punya. Betul. Ya. Bukan milik manusia. Hidayah milik Allah. Allah. Nabi pun ditegur oleh Allah, innaka lan tahdi man ahbabta. Engkau tidak dapat memberi hidayah meskipun itu orang engkau cintai. Iya, betul. Benar. Jadi Allah yang memberi. Jadi sepatutnya kita dalam Islam, dalam agama ini nak dekat dengan Allah, nak hampir dengan Allah, nak ibadah karena Allah. Jika itu nanti Allah akan jumpai kepada orang yang akan membawa, mendidik, membimbing untuk sampai kepada Allah, untuk hampir kepada Allah. Yang betul ya. Ya, jika dia ini karena Allah yang akan mengarahkan. Betul. Kalau kita nak tahu di mana orang soleh, kalau kita tak soleh, tak jumpa. Betul. Maksudnya kita kena soleh dulu lah. Baru jumpa. Macam mana kita kenal itu wali kalau kita bukan wali? La ya'riful wali illal wali. Yang tahu wali hanya wali. Macam mana dia cari ciri-ciri apa? Tak ada. Macam mana nak jumpa doktor kalau kita tidak sakit? Macam itulah. Kalau orang sudah sakit, mesti Allah akan tunjuk. Nanti Allah akan gerakkan orang bagi tahu dokter ini, dokter itu, dokter ini. Nah, itu. Dan hanya doktor saja mengenali kawannya itu doktor. Ketika dia tak sanggup, kau pergi ke dokter sana. Nah, gitu. Kalau kita tak tahu, kamu dokter tak tahu. Mungkin kalau dokter ada hospital katakan gitu. Nah, itu pun di dalam tasawuf pun ada tarekot. Cuma mana guru yang cocok? Ya itu pun jodoh istilahnya, takdir Allah yang mempertemukan antara ruh dan ruh. Jadi soalan itu salah. Imam Ibn Athaillah mengatakan sidqa tajid mursyida. Betul-betul sungguh-sungguhlah engkau ingin dekat, ingin
menuju kepada Allah, maka engkau nanti akan jumpa orang yang akan membimbingnya Untuk bersohbah. untuk bersuhbah. Karena kalau untuk cari tak tahu siapa. Adapun ada ciri-ciri kalau yang ditulis oleh ulama ada 4. Iya. Pertama, dia mesti berilmu syariat, alim, ulama. Kedua, akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Yang ketiga, dia ada tarikat yang dia dididik oleh gurunya. Iya. Ya, dan mendapat izin dari gurunya. Itu 4. Ya, selebihnya adalah bimbingan Allah semata-mata. Ya, kena betul-betul berharap Kena ya. betul-betul berharap. Itu Dia mesti dia. merasa bahwa dia perlu. Zaman dahulu memang dia mengambil agama itu ada bagian ittiba kerohanian, katakan ittiba khafi, ittiba ahwal, meneladani kerohanian. Ada bagian itu yang perlu diambil. Maka memang begitulah kehidupan. Tapi sekarang ketika orang menganggap agama itu tek dan cukup kepada apa yang dia capai, Ya. ya, pangkat-pangkat Ya, itu saya kira selesai. sama lah Syekh seperti mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, mereka mengharapkan kebenaran dan dapat berjumpa dengan Rasulullah Ya. sallallahu alaihi wasallam itu dia. Sallallahu alaihi Okey, wasallam. baik. Itulah kira-kira. Ya, baik. Okey, soalan seterusnya Syekh. Pandangan Tuan Syekh sendirilah. Jika kaedah praktikal itu telah menjadi amalan umat secara awam, dan apakah perkara itu akan dapat mendidik kerohanian umat? Jika zikir, mujahadah dan sohbah itu, terutamanya sohbah. Ya. Sila. Begini, memang kalau kita tadi bicara tentang zikir, suhbah, lalu mujahadah dengan metode praktik ekstrakurikulernya tadi, Iya, betul. qasidah, maulid, lalu aurad, Ya, hizib, macam-macam ya. itu telah menjadi amalan semua orang Masyarakat. Islam. Iya. Satu dunia. Ya, memang itu sebab ada saudara-saudara kita yang mengkritik, ini tidak sunnah ini, kan? Kena mengikut Nabi. Iya. Ada betulnya. Memang itu ijtihad ulama. Ya, kalau dibawa ke fikih, Ya. Jika dibahaskan dibahas ke fikih, nanti artinya masih sah, masih boleh. Tapi kenapa dia tidak ikut yang utama? Iya. Masyarakat itu sibuk kepada misalnya aurat, kenapa tidak sibuk kepada Al-Quran misalnya? Zikir selepas sholat, kan ada zikir yang sunnah, itu ditinggalkan. Terus zikir tarekat pedalnya bukan tarekat pun. Iya. Ini fenomena memang memprihatinkan. Iya. Mempertikaikan perkara yang kira macam tak perlu dipertikaikan, Ya. daripada buat perkara yang telah pun disuruh. Betul. Mestinya inilah kita, karena begini ya, karena ini sudah disebarkan oleh ulama-ulama sufi katakan, dan menjadi amalan awam. Akhirnya ditinggalkan yang sunnah-sunnah, yang itu sebab saudara kita bising itu hak mengingatkan kita. Mestinya bukan menjawab hukumnya, tetapi merubah keadaannya. Contohnya, kalau di Malaysia saya nampak kurang. Kalau di Indonesia maulid itu, maulid Sangat meriah. tadika maulid. Iya. Kalau di daerah itu ada 4 tadika, 4 tadika. maulid. Ada sekolah rendah ada 10 maulid. Sekolah menengah ada 20 maulid. Di situ ada 30 surau maulid. Ada 10 masjid maulid. Ada pengajian muslimat 10. Kalau kita bulan maulid naik ke atas, Serono. serono. Iya. Ya. Tetapi mereka tahu tak apa faedahnya maulid itu? Iya. Buang uang, buang masa banyak maulid. Kalau tidak diarahkan, tidak mencapai matlamat. Akhirnya menjadi adat. Iya. Menjadi adat. Jika banyak perkara yang lebih utama ditinggalkan, tak betul lah maulid nih. Iya. Maulid itu sebab zaman sultan dulu pun kalau mereka buat maulid di istana, itu mesti ada ulama sufi di situ, syekh. Iya. Kalau mengarahkan untuk yang kalau terjadi tidak betul. Lagi itu maulid ekstrakurikuler, Iya. bukan inti. Ya, tambahannya. Tambahannya. Tetapi kalau kita anggap itu menjadi seni Islam, Ya.
Qasidah dibawa oleh orang yang akhirnya ada apa namanya? Ada tim qasidah yang kalau dijemput bayar. Tapi qasidahnya qasidah sufi misalnya. Ya, itu seni Islam. Seni Islam. Namun dia masih ada kebaikannya banyak. Paling kurang membangun emosional umat. Ukhuwah banyak. Tetapi juga mesti dipertimbangkan untuk pendidikan kerohaniannya belum tentu. Kalau emosional secara awam masyarakat dibangun dengan qasidah, dibangun dengan maulid, menumbuhkan cinta Nabi, itu mungkin. Tetapi tarbiyah itu perlu suhbah, perlu qudwah, tidak cukup. Artinya begini, ulama mesti meninjau ulang. Apakah pelaksanaan maulid itu memang perlu dilakukan tanpa ulama, tanpa masyaikh, dan siapa-siapa boleh melakukan, dan tanpa kaidah, tanpa etika. Kita khawatir justru tidak beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya secara hukum fikih masih boleh sah-sah saja, tetapi kita jawab ini dari segi tadi karena persoalannya apakah mendidik rohani. Gitu. Jika ada murabinya di situ, maka itu pun rohani dikatakan hanya kerohanian atau akhlak umum. Maka maulid itu mesti ada tausiah yang menyampaikan pesan-pesan Rasulullah, bukan hanya pembacaan bahasa Arab yang tidak dipahami oleh orang. Maka ulama dulu ada menerjemahkan maulid untuk awam itu. Tetapi kalau untuk di dalam tarekat, itu memang ada penghayatan khusus, ada penerangan khusus, ada penterbiahan khusus. Saya kira demikian. Secara hukum fikih sah-sah saja. Namun jika banyak meninggalkan hal yang lebih wajib, hal yang sunnah, malah itu perlu dipertimbangkan. Jadi kalau dijadikan amalan bagi masyarakat umum, banyak sangat faedahnya, terutamanya dalam mendidik jiwa emosional setiap manusia. Artinya kalau artinya ulama mesti bijaksana dalam melakukan ini, sehingga tidak ada yang ditinggalkan yang lebih wajib, yang lebih sunnah, agar mereka tahu sumber asal usul agama dengan baik. Dan ini adalah ijtihad ulama untuk mendidik emosinya, kerohaniannya. Itu perlu dipertimbangkan betul-betul. Jika tidak ada, maka lebih disederhanakan, lebih dilakukan dengan cara yang lebih positif. Baik, alhamdulillah, itulah antara yang dikongsikan oleh Al-Fadil Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bintani tentang topik kita hari ini, manhaj amali tasawuf. Rasanya tidak cukup pula 1 jam. Rasanya lepas ni kita cuba panjangkan. Tapi alhamdulillah lah, kita dah sampai di penghujungnya, Syekh. Jadi terima kasih diucapkan atas segala perkongsian. InsyaAllah di masa depan kita akan sambung lagi, Syekh. Amin. InsyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.